Pada hari ini Komnas HAM mulai meneliti dan melakukan analisa terhadap bahan-bahan digital forensik terkait tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Komnas HAM telah mendapatkan bahan-bahan digital forensik itu dari Puslap 4 Polri dalam agenda permintaan keterangan di kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat pada Rabu kemarin. Analisa terhadap bahan-bahan ini mulai dilakukan diantaranya karena jumlah bahan mentah terkait digital forensik yang sangat banyak. Untuk membahasnya melalui sambungan daring sudah bergabung bersama kami ada Pak Ketua Komnas HAM, Pak Taufan Damanik, dan ada juga Pak Ruby Alamsyah, ahli digital forensik. Selamat sore, Bapak-Bapak. Salam sehat selalu. Selamat sore. Ya, selamat sore. Baik, saya ke Pak Taufan terlebih dahulu. Pak Taufan, dari Komnas, apa saja bukti-bukti digital termasuk rekaman yang sudah diserahkan ke kepolisian? Apakah sudah lengkap semuanya didapatkan? Belum Mas, ini baru sesi 1 ya. Jadi masih ada bahan-bahan yang belum diserahkan karena beberapa masalah ya. Pertama misalnya ada perintah penyidik yang belum turun untuk hal-hal tertentu. Serta sebagian lagi itu masih diperiksa oleh tim penyidik juga di Polda Metro Jaya maupun di Barreskrim. Nah jadi yang sudah kami terima itu baru ada 20 sekuen dari rekaman CCTV sejak dari Magelang sampai rumah pribadi di Jakarta. Kemudian ada digital dari masing-masing mereka itu, termasuk Pak Ferdi Sambo, istri, kemudian Baradae, Brigadir Joshua almarhum, dan beberapa ADC yang lain yang itu terkait jaringan komunikasi mereka berapa waktu terakhir, tetapi masih dalam bentuk data-data yang masih umum. Karena itu nanti kami akan menunggu data yang lebih detail mengenai misalnya kalau ada WA, isi dari WA-nya dan lain-lain itu. Itu masih akan diberikan lagi pada sesi kedua nanti mungkin insya Allah minggu depan. Sesi kedua yang Anda maksudkan ini artinya mengumpulkan rekaman atau digital forensik lainnya seperti dibutuhkan dari ponsel Ferdi Sambo, kemudian ponsel dari istri Ferdi Sambo, dan juga ponsel lainnya tentunya dari kekasih Yosua, Pak Taufan? Ya, tentu saja begitu. Ya. Tapi kan sebagian tadi saya katakan masih ada yang di tangan dan mereka sedang melakukan pemeriksaan ya. Jadi kita mungkin setelah itu. Ada juga bahan-bahan yang masih mereka analisis. Analisisnya belum selesai, nanti mereka akan serahkan. Tapi kemarin melalui Pak Kabak Intelkam yang juga hadir di situ, kita Komnas HAM sebagaimana komitmen ya, bahwa aksesibilitas Komnas HAM itu dijamin kan gitu. Kami meminta kepastian bahwa minggu depan apa-apa yang kami butuhkan itu harus segera diserahkan. Kemudian kita analisis lagi. Anda menerima 20 rekaman di 27 titik ya Pak Taufan, tapi kalau kita boleh tahu nih Pak Taufan, apakah sudah lakukan autentikasi validitas dari kebenaran isi rekaman ini? Mulai hari ini staf saya mulai bekerja, ya nanti mungkin kalau dibutuhkan tenaga ahli seperti dulu kami dalam beberapa kasus juga karena mungkin kekurangan sumber daya kami mengundang orang-orang ahli untuk membantu kami ya. Mulai hari ini akan dikerjakan, tapi memang kemarin sudah diberikan pada kami, dipaparkan dan dijelaskan juga sekuen per sekuen ya, dari mulai rekaman CCTV di Magelang, kemudian dalam perjalanan sepanjang Magelang sampai Jakarta, kemudian di rumah saudara Ferdi Sambo, rumah pribadi maksud saya, kemudian beberapa lagi yang diambil dari tetangga-tetangga di kediaman itu. Baik, saya ke Pak Ruby ingin tahu dulu Pak Taufan soal dari digital forensik ini. Pak Ruby, kalau disebutkan ada 20 rekaman di 27 titik, apakah benar ini prosesnya cukup lama untuk meneliti ini? Proses tersebut akan sangat tergantung dari raw data ataupun sumber asli yang diperiksa ataupun diambil oleh penyidik di masing-masing titik. Apakah raw data yang diambil itu berupa full hard disk atau hanya sekuen-sekuen tertentu di hari dan jam tertentu saja. Itu akan sangat tergantung. Jadi jawabannya akan sangat tergantung apakah data di 27 titik ini keseluruhan hard disk dibawa atau hanya sekuen-sekuensinya saja. Kalau keseluruhan hard disk DVR-nya dibawa, otomatis pasti akan memakan waktu lebih lama karena di sana
datanya pasti lebih banyak dibanding hanya mengambil sekuens tertentu di durasi di jam-jam tertentu saja. Pastinya kalau itu jauh lebih sedikit dibanding mengambil hard disk di masing-masing DVR di 27 titik tadi. Ya, Komnas HAM menerima sekuen-sekuen tersebut, Pak Tovan, dan juga tadi disebutkan perlu juga dari sekuen-sekuen lainnya, termasuk juga hal-hal lain yang dibutuhkan dalam raw material, hard disk juga termasuk tidak, Pak Tovan? Iya, iya. Tadi kan ya, teknis lah akan lebih tahu ya. Saya tentu tidak terlalu menguasai secara teknis, bukan bidang saya, ya, jadi saya minta tetap kalau ternyata nanti kemudian mereka juga membutuhkan bantuan ahli, kita akan datangkan ahli membantu. Beberapa kasus-kasus sebelum ini kami kemudian membutuhkan bantuan ahli, kita datangkan ahli kita. Baik, punya ahli ya di Komnas HAM yang akan didatangkan, tapi kalau kita simpulkan dari pernyataan Pak Khairul Anam ke media, Pak Tovan, Komnas menyimpulkan kematian Brigadir Yosua tidak terjadi antara perjalanan Magelang-Jakarta. Bagaimana Komnas HAM bisa menyimpulkan hal ini, Pak Tovan? Ya, karena dalam rekaman CCTV itu terlihat memang jam 16.30 atau 16.40 ya, saya lupa ya angkanya. Tapi ya sudah menjelang pukul 17. Itu memang almarhum masih ada di rumah, sudah ada di rumah pribadi Pak Ferdi Sambo. Kemudian kami hubungkan dengan keterangan dari pendekat dari korban ya, Era Simanjuntak, yang mengatakan memang pada jam 16.31 dia bertelepon dan bisa bicara. Jadi jam 16.31 masih hidup orangnya, tentu itu sudah artinya posisinya di Jakarta kan. Adakah missing link yang sekarang dialami oleh Komnas HAM untuk meneliti dan coba digali pada saat ini, Pak Tovan? Ya, yang jadi masalah itu adalah karena di TKP ya, saya belum katakan itu pasti TKP lah. Jadi saya khawatir muncul kontroversi. Saya katakan dugaan TKP di rumah dinas itu. Itu tidak ada CCTV yang berfungsi. Keterangan mereka, jadi sekali lagi ini keterangan mereka ya, bukan keterangan Komnas. Artinya kami tanya mereka kenapa CCTV-nya tidak berfungsi. Mereka bilang ini sudah lama karena rumah ini jarang ditempati dan sudah pernah dimintakan untuk diperbaiki tapi belum diperbaiki. Itu jawaban mereka. Tentu kita akan cek lagi nanti dari bukti-bukti komunikasi yang lain. Apa benar sudah pernah ada komunikasi di antara mereka untuk meminta perbaikan itu kan gitu. Ya begitulah yang terjadi. Jadi memang nanti kesulitannya saya katakan terang saja bahwa memang di rumah dinas yang dikatakan disitulah terjadi peristiwa tembak-menembak itu. Mungkin bisa Anda gambarkan sebenarnya rekaman ini secara singkat, Pak Tovan, dari komisioner sudah menegaskan bahwa rekaman ini diantaranya dari mulai Magelang, kemudian rekaman juga menunjukkan kegiatan di rumah dinas, tepatnya di Duren 3, dan juga CCTV menunjukkan ke arah Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ini berarti tidak menunjukkan rekaman yang terjadi di rumah dinas saat penembakan terjadi ya? Ya, jadi gini, Duren 3 itu kan daerah ya. Jadi di daerah itu ada rumah dinas. Itu tempat kejadian, TKP. Menurut tangan polisi kan. Dan satu lagi di sekitar situ ada, sekitar 500 meter, ada rumah pribadi. Jadi ya, yang paling jelas itu adalah sekuen-sekuen rekaman CCTV dari mulai Magelang sampai di rumah pribadi yang di daerah Duren 3 itu. Bukan di rumah dinas yang kemudian dikatakan tempat kejadian perkara. Di situ tidak ada CCTV. Mungkin nanti kita bisa dapat bantuan dari CCTV sekitar rumah situ, tetangga-tetangga sekitarnya. Baik, kita serahkan ke Pak Ruby sebagai ahli digital forensik. Pak Ruby, kalau ada rekaman yang dikumpulkan sejauh ini dari rekaman perjalanan dari Magelang, kemudian rekaman juga di sekitar rumah, bukan di saat lokasi penembakan terjadi, dan juga rekaman menuju ke arah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, apakah ini nantinya dengan gampangnya, dengan mudahnya sekuen-sekuennya akan bisa dirangkai sehingga menimbulkan suatu kesimpulan, suatu peristiwa terjadi? Ya, karena kalau saya tidak melihat visualnya, belum bisa menjawab secara pasti. Intinya, pastinya kalau seluruh data yang diberikan dari penyidik kepada Komnas sudah lengkap atau memang menyeluruh dan bisa bikin
ataupun ditentukan kronologisnya dengan data-data tambahan lain, mungkin bisa. Tapi seperti tadi disebutkan, mungkin masih ada missing link nih, masih ada data-data yang diperlukan. Nah, tadi disebutkan juga ada CCTV di komplek rumah dinas yang tidak berfungsi atau rusak. Nah, itu sebenarnya bisa dipastikan lagi. Tadi Komnas HAM sudah mempunyai cara mencari komunikasi apakah benar pernyataan bahwa adanya permintaan CCTV tersebut sudah pernah minta diservis dalam kurun waktu beberapa sebelum kejadian perkara. Nah, di situ sebenarnya juga kalau diperlihatkan CCTV yang rusak tersebut, sebenarnya bisa memastikan apakah CCTV tersebut memang rusak pada saat terakhir kapan pernah diakses data CCTV tersebut, itu bisa dilihat dari forensik. Walaupun tidak ada data kejadian perkara, tapi untuk membuat terang benderang kasus ini ataupun memastikan bahwa CCTV tersebut memang benar-benar rusak, itu hanya itu bisa dilakukan proses forensik juga untuk membuat terang benderang ke masyarakat bahwa CCTV tersebut beneran rusak, terakhir akses atau datanya itu ada pada tanggal sekian, dan rusaknya karena apa, semua itu bisa ditampilkan dengan ilmu forensik digital. Jadi semua ini banyak pihak yang sudah membantu, dan nanti Komnas juga akan menggunakan ahli yang proper. Mestinya sih saya yakin kita semua bisa berharap sangat dengan tim khusus maupun masuk Komnas HAM dan Kompolnas itu bisa mengungkap kasus ini selengkap-lengkapnya ataupun sesuai dengan fakta yang ada. Pak Ruby, kalau memang CCTV rusak tentunya harus dilakukan scientific investigation untuk digital forensik. Apakah ini sudah dilakukan oleh Polri dan apakah sudah ditanyakan ke Komnas HAM terkait hal ini ke penyidik? Nanti dijawab Pak Taufan, usai jeda kami akan bahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami lanjutkan kembali dialog kami dengan dua narasumber kami pada sore ini, ada Pak Taufan Damanik dan juga Pak Ruby terkait dengan melacak jejak digital kematian dari Brigadir Yosua. Bapak-bapak, saya lanjutkan kembali. Pak Taufan, saya ingin konfirmasi sebenarnya untuk rekaman yang diterima oleh Komnas HAM ini sejauh ini berbentuk decoder, cloud, atau hard disk ya Pak ya? Dalam bentuk hard disk. Dalam bentuk hard disk. Otomatis ini semua rangkaiannya bisa diketahui sekuen per sekuen untuk menjadi suatu kesimpulan ya Pak Taufan? Iya, tetapi tadi ya, itu CCTV perjalanan dari Magelang sampai ke rumah pribadi ya. Karena ada dua rumah di daerah Duren 3 itu, rumah pribadi dan satu lagi rumah dinas. Jadi menjelang rumah dinas itu masih ada dari CCTV tetangga. Nah itu kemudian di rumah dinas tidak ada lagi jejak digital yang kami dapatkan. Kemudian nanti ada pengeluaran mobil-mobil yang ke rumah sakit Polri itu ada lagi. Jadi memang yang blank itu yang di TKP itu. Baik, berarti ini CCTV di rumah pribadi ya Pak ya, bukan di rumah dinas. Itu yang Anda maksudkan? Bukan. Sama yang di sepanjang jalan ya. Aktivitasnya itu kalau saya boleh terangkan di sini pernyataan dari Pak Anam, kegiatan tes PCR setelah dari Magelang begitu ya? Betul, itu juga mungkin ada sedikit miss ya. Jadi yang ada dalam CCTV itu, yang di PCR itu dari mulai ibu, kemudian para pembantunya, jadi bidan, supir, sama asisten rumah tangga. Pak Sambo sendiri itu terekam dalam CCTV itu masuk ke rumah kira-kira 30 atau 40 menit sebelumnya, kemudian ada di dalam rumah, belum ada kami dapatkan rekaman dia PCR. Jadi kita sekarang belum tahu mana dia PCR. Tapi yang keterangan dari Magelang memang di rumah itu, di rumah pribadi yang di Jakarta itu. Baik, itu jelas saya summary sedikit dengan sangat baik karena kualitas CCTV-nya juga sangat baik. Baik, saya summary sedikit di sini Pak Taufan, artinya rombongan Pak Sambo lebih dulu datang ke rumah pribadi,
melakukan tes PCR, kemudian melanjutkan dengan kegiatan PCR dari rombongan Ibu Putri, begitu dengan Baradae, termasuk juga Brigadir Yosua. Iya, karena Pak Ferdi Pak Sambo datangnya dari Jogja naik pesawat ke Jakarta dan sudah mampir di kantornya. Jadi apakah di manakah dia sampai data yang kami dapatkan ini kita belum bisa menjawabnya. Tetapi yang tadi saya katakan, rombongan 2 mobil dari rumah di Magelang dengan ada 1 mobil patwal yang juga dari Magelang itu ya, Polres Magelang, itu memang sampai di rumah pribadi di Jakarta, mereka berurutan satu persatu itu di PCR. Anda juga tahu hasil PCR dari mereka, Pak Taufan? Oh enggak. Itu tidak ditanyakan ke penyidik? Mereka negatif. Ketika diwawancarai, kecuali Bu Putri, kami belum wawancarai Putri, tapi ya ADC itu kami wawancarai, mereka bilang mereka negatif. Baik, yang pertama saya ke summary lagi kegiatan PCR, kemudian juga dilanjutkan informasinya CCTV berikutnya menjelaskan PCR berakhir dari rumah pribadi, mereka bergerak ke rumah dinas ya, begitu. Tapi Pak Sambo tidak menuju ke rumah dinas. Tidak, dia setelah mereka berangkat ini, kemudian Pak Sambo dengan 1 ADC didampingi 1 motor patwal itu bergerak ke arah yang berbeda, tapi kemudian berhenti. Nah, itu yang kata penyidik, ya menurut penyidik ya, karena dalam CCTV kan nggak tergambarkan. Dalam penerangan penyidik mengatakan bahwa dia mendapat telepon dari istrinya. Baik, yang kemudian dia berlari ke arah rumah dinas itu karena terlalu lama, kalau mobilnya putar itu kan jalannya nggak terlalu besar ya. Ditahan dulu dialognya Pak Taufan. Juga agak sulit. Baik, ditahan dulu keterangannya karena kami akan menuju. Ya, bukan dari CCTV. CCTV nggak kelihatan itu. Baik. Yang jelas memang mobilnya berhenti ya, itu kelihatan. Baik, nampaknya masih ada persiapan dari KPK. Kita lanjutkan dulu dialog ini, Pak Ruby. Kalau dikatakan tadi memang ini datanya berdasarkan dari hard disk, ini tentunya juga sekuen per sekuen bisa diketahui hasilnya, Pak Ruby. Dari hard disk berarti lengkap. Data tersebut lengkap dan bisa digunakan analisa yang komprehensif dan yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau dari hard disk itu baik rekaman saat kejadian maupun sebelumnya ada semua dan bisa kita pastikan integritas atau keasliannya jauh lebih mudah daripada kita mendapatkan data yang persin ataupun misalnya didapatkan dari sebuah flash disk saja. Baik, kemudian yang dilakukan sejauh ini scientific investigation tentunya harus dilakukan oleh pihak Polri terhadap CCTV yang rusak di rumah dinas Pak Ferdi Sambo. Apakah ini sudah ditanyakan ke penyidik Pak Taufan terkait dengan kenapa CCTV ini tidak lakukan scientific investigation sejauh ini? Apa penyebabnya dari matinya CCTV ini? Belum sampai pada tahap itu. Tapi kita pasti akan masuk ke tahap itu. Belum. Kalau pernyataan mereka alasan rusaknya karena petir atau kenapa ya Pak ya? Kalau selama ini kan simpang siur di media itu, Mas. Ada yang mengatakan karena petir segala macam, bahkan ada yang mengatakan dekoder sudah diambil. Tapi keterangan dari ADC yang waktu kami periksa itu, mereka mengatakan ini CCTV sudah lama rusak, Pak. Dan kami sudah minta itu untuk diperbaiki gitu. Jadi ada 3 keterangan yang berbeda, karena itu harus kami cross-check lagi nanti. Yang mana sebetulnya keterangan yang benar ya? Penyebab atau kapan CCTV itu mulai rusak? Baik, kita ingin tahu juga bagaimana rekam jejak digital dari ponsel. Ya, Pak Taufan, saya akan coba ke Pak Ruby. Pak Ruby, kalau dari rekaman CCTV perlu hard disk untuk mengetahui sekuen per sekuen, tapi kalau dari ponsel, apakah perlu ada izin dari provider untuk melakukan digital forensik? Proses melakukan digital forensik terhadap sebuah mobile device, handphone, tablet, atau sejenisnya, itu tidak perlu dilakukan di sisi operator, tetapi langsung dilakukan di alat di handphone tersebut, di tablet tersebut. Jadi proses forensik yang dimaksud itu mestinya hanya langsung dilakukan di handphone yang dimaksud, bukan dari operator. Kalau dari operator itu adalah permintaan data, call data record namanya CDR. Nah, CDR ini biasanya juga dapat membantu mengungkap sebuah kasus yang mana biasa dan paling umum digunakan polisi untuk sebagai alat bukti petunjuk untuk mendapatkan
data-data yang lengkap dari keberadaan seseorang dari aktivitas handphonenya. Tetapi kalau forensik digital terhadap handphone, itu bisa dilakukan langsung proses mobile forensik analisis terhadap handphone yang dimaksud. Nah, dari proses tersebut akan bisa diungkap atau bisa diangkat datanya, dimasukkan ke sebuah software forensik, mobile forensik, lalu bisa terungkap semua data-data yang masih ada, baik itu di aplikasi-aplikasi maupun di storage yang ada di dalam handphonenya. Begitu juga dengan data-data yang sudah terhapus, baik itu chattingan yang terhapus, foto atau video yang terhapus, semuanya bisa dilakukan proses recovery dengan teknik mobile forensik analisis tadi, menggunakan tools yang juga proper. Nah, kalau dilakukan hal tersebut pastinya akan terungkap ataupun mendapatkan data yang optimal untuk mengungkap sebuah kasus apapun kasusnya. Pak Ruby, keluarga dari almarhum Brigadir Yosua mengakui ada peretasan ketika kejadian terjadi, peretasan kepada ponsel pihak keluarga. Apakah ini juga bisa dilacak siapa yang meretas dari ponsel mereka? Sangat bisa. Yang pertama dia harus dilakukan adalah dilakukan mobile forensik analisis terhadap handphone yang disangka atau diduga dilakukan peretasan. Nah, dari situ nanti akan bisa didapatkan hasilnya kronologis pada waktu tertentu di mana saat keluarga itu merasa handphonenya mulai diretas. Nah, dari situ nanti akan bisa ketahuan apa yang telah terjadi, bagaimana, kapan, oleh apa atau oleh siapa, dari IP address berapa, dan lain-lain. Nah, itu bisa diungkap dengan melakukan mobile forensik analisis kepada handphone milik korban yang diduga diretas tadi. Baik, artinya bisa di-restore juga ya Pak ya, data yang hilang dihapus, bisa kembali dengan semula, isi-isi dari percakapan, kemudian panggilan, begitu ya? Yes, kalau isi percakapan sebenarnya simpel. Kalau isi percakapannya dari aplikasi WhatsApp saja, nggak perlu handphone milik keluarga, cukup nomor ataupun dari milik siapapun ya handphone tersebut, itu cukup. Misalnya nomor kartu teleponnya hilang, SIM cardnya hilang, itu cukup minta penggantian yang baru ke operator, dinyalakan di handphone yang lain, diaktifkan kembali WhatsApp-nya, itu akan terrecover percakapan yang terakhir, yang masih ada di cache-nya atau di memorinya WhatsApp account tersebut. Jadi banyak cara, tadi mobile forensik ke handphonenya langsung bisa, atau bisa melakukan recovery kepada aplikasi percakapan itu sendiri secara langsung menggunakan verifikasi dari SIM card nomor yang dimaksud. Ya, Pak Taufan, ditahan dulu Pak Ruby, saya ke Pak Taufan. Pak Taufan, kalau berbicara soal intervensi, apakah dalam rekaman ini ada intervensi dari pihak tertentu sehingga autentikasinya dipertanyakan ini Pak Taufan? Terakhir, Pak Taufan. Saya belum bisa mengatakan ada atau tidak ya. Tapi memang kami terus berkoordinasi, tidak saja dengan tim sus, tapi juga dengan Pak Menko Polhukam. Yang salah satu poin kami adalah kami ingin memastikan bahwa di sini tidak ada lagi langkah-langkah yang katakanlah justru menghalangi membuka kasus ini seterang-terangnya itu. Kemarin saya juga bertemu lagi dengan Pak Mahfud ya, dijelaskan itu. Sampai hari ini kami memang belum merasakan ada tindakan-tindakan seperti itu. Tapi kami selalu minta jaminan. Komnas tentu tidak punya kemampuan yang setingkat itu ya. Makanya kita minta dari pihak pemerintah sendiri sebagai kemarin ini Menko Polhukam sebagai atasan dari Polri. Juga arahan dari Bapak Presiden itu yang juga kami harapkan kita memastikan supaya tidak ada tindakan-tindakan yang tadi menghalang-halangi proses penyelidikan maupun penyidikan. Juga koordinasi kami dengan tim sus ya. Baik, ini sepakat ya sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Kapolri bahwa untuk mengungkap kasus ini harus transparansi, akuntabilitas dijaga oleh Polri. Ini kita harapkan ke depannya akan menguak tabir kematian dari Brigadir Yosua. Terima kasih Bapak-Bapak. Sore ini dengan CNN Indonesia Newsroom. Salam sehat selalu Pak Taufan, Pak Ruby. Selamat sore. Selamat sore semua.